tercapai. Lalu selanjutnya mediator sitokin, yaitu protein yang memberi sinyal yang diproduksi oleh sel imun untuk mengatur komunikasi dari antar selnya. Ada produk leukosit, limfokin, interleukin, interferon, dan tumor nekrosis faktor. Nah, ini merupakan mediator-mediator dan kejadiannya. Contohnya ada kejadian saat vasodilatasi. Aktornya atau mediatornya itu berupa histamin, bradikinin, dan prostaglandin. Lalu peningkatan permeabilitas. Contohnya ada histamin, serotonin, bradikinin, komplement 3A, komplement 5A, metabolit oksigen, dan leukotrien. Lalu ada marginasi atau pergerakan dari leukosit itu dimediatori oleh LTB4, komplement 5A, interleukin 1 dan 10, ada tumor nekrosis faktor, dan ada interferon. Lalu ada kemotaksis, yaitu keluarnya leukosit ke jejas yang dimediatori oleh LTB4, komplement 3A, komplement 5A, produk bakteri, limfokin, protein dari leukosit, interleukin 1, dan tisu nekrosis faktor. Lalu ada kejadian demam, itu dimediatori oleh interleukin 1 dan 6, TNF alpha dan prostaglandin. Lalu kejadian nyeri oleh PGE2 dan bradikinin, dan kerusakan jaringan dimediatori oleh lisozim dari neutrofil, makrofag, oksigen metabolit, dan nitrate oxide. Lanjut, ini merupakan komponen-komponen dalam reaksi peradangan. Nah, ada komponen yang berada di luar pembuluh darah, ada juga dari dalam pembuluh darah, dan ada yang dari pembuluh darah itu sendiri. Kalau yang dari luar pembuluh darah itu ada sel mas dan makrofag. Untuk sel mas dia sebagai sumber mediatornya, lalu makrofag untuk mengeliminasi atau memfagosit dari mikroba, jaringan mati, dan sumber mediator. Yang ada di dalam pembuluh darah ini ada leukosit, protein plasma, limfosit, monosit, dan trombosit, yang dimana mereka mempunyai fungsinya masing-masing. Lalu ada dari pembuluh darah itu sendiri, dimulai dari endotel, lalu bawahnya ada membran basalis, dan yang paling luar ada otot polos. Nah, istilah dalam peradangan transudat atau cairan bening yang berkadar protein dan elemen selulernya itu rendah. Nah, dia itu bukan karena inflamasi, tetapi karena adanya tekanan hidrostatik dan osmotik. Bisa dibilang dia itu terjadi karena gangguan hemodinamik. Lalu eksudat, dia itu cairannya lebih keruh dan terkadang kental. Kenapa? Karena dia protein itu lebih tinggi dan berat jenisnya itu juga lebih tinggi daripada transudat. Lalu ada pus atau nanah, itu merupakan eksudat cair radang purulen yang kaya leukosit dan debris sel mati dan berada dalam jaringan. Lanjut, ini ketika saat mengalami jejas, itu kita akan mengalami hasil akhir yang berbeda-beda. Jadi saat mengalami jejas, ada infark, ada infeksi bakteri, ada toksins, dan terkena trauma, bisa diawali dengan inflamasi akut, di mana terjadi perubahan vaskular, terus ada rekrutmen dari neutrofil dan juga ada mediator. Hasil akhirnya itu bisa yang pertama resolusi. Jadi dia itu akan bekerja kembali seperti semula, jadi kembali normal, fungsinya normal, lalu membersihkan dari sel-sel yang radang, lalu pokoknya dia tuh kembali menjadi jaringan yang normal kembali. Lalu, selain resolusi, dia tuh juga bisa membuat pus atau abses. Ini terjadi ketika injury itu terkena atau terinfeksi oleh bakteri yang bersifat biogenik. Nah, ketika mengalami pus atau abses ini juga bisa berakhir menjadi fibrosis atau pembentukan dari jaringan ikat. Lalu juga bisa ketika kita mengalami peradangan akut juga bisa langsung menjadi fibrosis. Selain itu, akut inflamasi jika dia akan terus-menerus terkena jejas, akan terus berprogresi, itu akan
menjadi inflamasi kronis, di mana inflamasi kronis ini akan terjadi angiogenesis atau pembentukan dari pembuluh darah baru, lalu ada infiltrasi dari sel radang, khususnya mononuklear, dan terbentuk fibrosis atau scar. Kita lanjut ke radang akut. Radang akut adalah reaksi peradangan sebagai respon awal dari tubuh dan berjalan secara langsung dan dini. Respon ini berlangsung relatif singkat dalam hitungan jam dan hari. Ini merupakan komponen dari radang akut. Kita sebut dengan polimorfonuklear inflammatory cell atau sel radang PMN. Yang nuklearnya itu banyak, jadi poli banyak, nuklear coba itu nukleusnya, berarti nukleusnya itu banyak. Yang pertama ada basofil, dia itu sitoplasmanya berwarna granulnya itu berwarna biru. Bertugas untuk pemicu dari reaksi radang atau inflamasi. Lalu yang kedua ada eosinofil di mana granulnya berwarna merah untuk parasit, untuk mediator sebagai ketika datangnya parasit atau alergi. Lalu yang ketiga ada neutrofil sebagai responden pertama yang datang ke tempat jejak. Selain itu juga untuk fagositosis. Lanjut. Komponen utama radang akut yang pertama ada reaksi vaskuler, yaitu perubahan pada pembuluh darah meliputi vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas. Yang kedua ada reaksi seluler, ketika aktivasi sitokin dan mediator radang yang menstimuli ikatan leukosit pada endotel diikuti dengan migrasi leukosit melalui endotel menuju ke jaringan. Ini reaksi vaskuler, ada vasokontriksi. Vasokontriksi arteriol untuk beberapa saat lalu dilanjutkan dengan vasodilatasi sehingga akan menyebabkan aliran darah itu lebih cepat sehingga akan terasa panas atau kalor dan tampak merah atau rubor. Yang kedua ada peningkatan permeabilitas yang menyebabkan tekanan hidrostatik meningkat sehingga cairan transudot keluar ke interstitial. Lalu ada stasis atau melambatnya aliran darah. Itu menyebabkan terjadinya marginasi dan migrasi leukosit ke lokasi radang. Stasis ini terjadi akibat viskositas darah yang meningkat atau kekentalan darahnya itu meningkat. Lanjut ke reaksi seluler. Kita mulai dari sini dulu. Jadi, dimulai dengan marginasi. Diawali dengan adanya stasis atau aliran darah yang melambat, lalu leukosit itu akan menepi yang disebut dengan marginasi. Lalu sitokin yang ini, sitokin dari makrofag akan memicu terekspresinya molekul adesi dari endotel. Ini ada P-selektin dan S-selektin. Itu merupakan molekul adesi dari endotel. Nah, dia itu akan melekat dengan molekul adesi dari leukosit, yaitu sialyl Lewis X modified glycoprotein dan L-selektin. Dia akan berlekatan. Selanjutnya dia akan rolling. Sialyl Lewis X ini berikatan dengan P dan S-selektin menyebabkan leukosit melambat dan akan bergulir atau rolling di sepanjang endotel. Lalu ada aktivasi integrin oleh kemokin. Ini akan membuat beta-2 integrin yang awalnya itu afinitasnya rendah akan menjadi tinggi. Nah, afinitas yang tinggi ini akan menyebabkan adesi yang lebih stabil dan membuat leukosit ini lebih pipih, yaitu akan lebih pipih. Setelah adesi ini stabil, lalu leukosit itu akan bermigrasi melalui celah dari endotel yang dimediasi oleh PKAM1 ini dan junctional adhesion molecules. Dia akan keluar dari celah endotel, lalu akan menuju ke lokasi jejas, dibantu oleh fibrin dan fibronektin. Nah, kira-kira untuk reaksi selulernya seperti itu. Lalu, ini merupakan ekstradasi atau keluarnya cairan protein dan sel darah dari sistem vaskuler
ke jaringan interstitial. Nah, tipe-tipe eksudasi itu ada transudat dan eksudat. Nah, untuk normalnya dari eksudasi itu, tekanan hidrostatik dan osmotiknya itu seimbang, sehingga protein plasma berada di dalam pembuluh darah. Ini yang normal. Lalu, transudat itu karena adanya obstruksi vena. Jadi, tekanan hidrostatiknya itu meningkat. Tekanan yang membuat cairan di dalam pembuluh darah keluar ke ekstraseluler itu meningkat. Sedangkan tekanan osmotiknya itu menurun. Jadi, tekanan yang menarik cairan ke ekstraseluler, eh, tekanan yang menarik cairan ekstraseluler ke pembuluh darah itu menurun. Jadi, permeabilitas vaskular eh, jadi karena tekanan hidrostatiknya naik sedangkan tekanan osmotiknya turun, akhirnya cairan yang keluar itu hanya mengandung sedikit dari protein, sekitar kurang dari 2,5 gram per desiliter. Sedangkan eksudat ini terjadi akibat inflamasi, sehingga pembuluh darah pembuluh darahnya itu rusak dan jaringan menghasilkan sinyal kimiawi sehingga permeabilitas pembuluh darah itu meningkat. Jadi bisa dilihat di sini itu celah dari endotelnya itu semakin longgar. Jadi leukosit itu akan keluar atau berkemotaksis menuju ke lokasi jejas melalui celah endotel yang meluas dengan perantara vasoaktif amin yang sudah dijelaskan tadi. Selanjut, jadi ini merupakan ginjal yang mengalami radang akut. Bisa dilihat di sini, ini terdapat foci nekrotik di permukaan organ ginjal. Selain itu, bisa dilihat bahwa ginjal ini tampak membesar. Dia itu tampak membesar dan ginjalnya tampak hiperemis. Hiperemis yang mana? Yang sebelah sini. Dia warnanya lebih merah. Ini, lalu ini juga dia tampak lebih hiperemis. Untuk warna dari foci nekrotiknya berwarna pucat. Ya, ini foci nekrotiknya. Begitu. Lanjut ke DL aja ya teman-teman. Untuk DL yang pertama, organ ginjal tampak membesar. Organ ginjal tampak membesar. Yang kedua, tepian organ tampak tumpul. Tepian organ tampak tumpul. Yang ketiga, terdapat foci nekrotik pada organ ginjal. Terdapat foci nekrotik pada organ ginjal. Yang keempat, foci nekrotik tampak berwarna pucat. Foci nekrotik tampak berwarna pucat. Yang terakhir, nomor 5, ginjal tampak hiperemis. Ginjal tampak hiperemis. Organnya ginjal, diagnosa morfologinya radang akut. Lanjut. Ini merupakan mikroskopis dari ginjal, di mana ginjal ini mengalami radang akut. Bisa dilihat ada infiltrasi sel radang PMN di interstitial tubulus ginjal. Yang mana yang warnanya itu lebih gelap. Nih, lalu ini.
Nanti kalau diwarnai, ya teman-teman, dilaprak warnanya biru gelap atau biru keunguan. Pokoknya dia itu biru keunguannya yang cenderung gelap. Begini, lalu gini. Aku ulangi, untuk sel radang PMN, dia itu ada di interstitial dari tubulus ginjal. Ada di antara tubulus ginjal. Lalu, karena ini masih radang akut, tubulusnya itu masih normal. Jaraknya pun juga masih normal. Ini jaraknya tuh masih normal, tubulusnya normal. Tetapi bisa dilihat di sini, tubulusnya itu mengalami pembengkakan karena dia mengalami peradangan. Jadi dia itu mengalami degenerasi hidrofik. Ini juga ini. Gitu ya. Langsung masuk ke DL-nya. Yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada glomerulus dan interstitial tubulus ginjal. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada glomerulus dan interstitial tubulus ginjal. Ini maaf tadi aku lupa nunjuk. Ini glomerulus. Sel radangnya itu ini. Ini sel radang. Ini juga sel radang. Itu ya. Lanjut ke DL yang kedua. Infiltrasi sel radang PMN tanpa basofilik. Infiltrasi sel radang PMN tanpa basofilik. Yang ketiga, ukuran tubulus ginjal tampak normal. Ukuran tubulus ginjal tampak normal. Yang keempat, sel tubulus ginjal mengalami degenerasi hidrofik. Sel tubulus ginjal mengalami degenerasi hidrofik. Yang terakhir, jarak antar tubulus ginjal tampak normal. Jarak antar tubulus ginjal tampak normal. Organnya ginjal, diagnosa morfologinya radang akut. Lanjut. Nah, ini merupakan organ jantung, di mana bisa dilihat di sini yang aku tunjuk. Ini. Nah, ini merupakan area pucat karena dia mengalami radang akut. Nah, karena dia mengalami radang akut, eh, ukuran dari organ jantung ini membesar. Gitu. Ini jauh lebih besar daripada normalnya. Gitu ya. Dan ini merupakan area pucatnya. Dan dia agak tersebar gitu di sini, ada yang di sini. Gitu ya. Nanti warnanya kalian bisa buat krem gitu ya. Jadi lebih mudah daripada yang normal. Yang normalnya kan merah gitu ya. Merah kecoklatan. Sedangkan untuk area pucatnya bisa kalian buat ada krem gitu. Gitu. Lanjut ke DL-nya aja. Yang pertama, terdapat area pucat pada organ jantung.
terdapat area pucat pada organ jantung. Yang kedua, area pucat tampak tersebar di permukaan organ jantung. Area pucat tampak tersebar di permukaan organ jantung. Yang ketiga, ukuran organ jantung tampak membesar. Ukuran organ jantung tampak membesar. Organnya jantung, diagnosa morfologinya radang akut. Lanjut, ini mikros dari jantung. Di sini, ini kan sabut otot jantung ya. Nah, sel radangnya itu di interstitial dari sabut otot jantung atau di antaranya dari sabut otot jantung. Jadi kalian buat di antaranya banget ya. Untuk yang di dalam sabut otot jantung ini merupakan dari inti sel otot jantung. Jadi jangan kebalik. Yang sel radang itu di interstitial. Ini sel radang, ini, lalu ini sel radangnya, ini, lalu ini juga itu ya. Dan karena masih akut, dia itu jarak antar sabut ototnya masih normal. Ini masih normal. Ya, jarak antar sabut otot jantung normal. Tuh. Lanjut ke DL yang pertama. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstitial sabut otot jantung. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstitial sabut otot jantung. Yang kedua, infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Yang ketiga, jarak antar sabut otot jantung masih normal. Jarak antar sabut otot jantung masih normal. Organnya otot jantung, diagnosa morfologinya radang akut. Kita lanjut. Sampai sini ada yang mau bertanya, bisa langsung on mic. Apa kita lanjut? Oke, kita lanjut ke radang fibrinus. Nah, radang fibrinus itu merupakan peradangan akut akibat kebocoran pembuluh darah. Yang parah yang membuat protein fibrinogen ini keluar ke jaringan dan membentuk jaring-jaring fibrin. Nah, radang ini umumnya menyerang selaput pembungkus organ, seperti pada jantung, paru-paru, dan rongga perut. Lanjut, nah ini merupakan organ pulmo khususnya di antara cavum mediastinum dan pleuranya. Jadi yang sudah dikatakan tadi, maaf di sini. Nah, dia tuh menyerang selaput pembungkus organ. Lebih tepatnya pembuluh darah yang ada pada selaput pembungkus organ. Jadi, karena ada gangguan pada pembuluh darah di selaput pembungkus organ, dia akan keluar cairan fibrin. Yang mana yang ini
Ini tepatnya di kavum mediastinum dan pleura. Dan dia itu warnanya mengkilap. Nih, kayaknya kalian nanti gambarnya itu eh, apa penunjukannya aja deh bilang kalau ini mengkilap karena agak susah ya kalau menggambar mengkilat gitu. Oke, jadi masuk ke DL-nya. Yang pertama, terdapat akumulasi cairan fibrin pada kavum mediastinal. Terdapat akumulasi cairan fibrin pada kavum mediastinal. Yang kedua, akumulasi cairan fibrin tampak mendominasi. Akumulasi cairan fibrin tampak mendominasi. Yang ketiga, konsistensi akumulasi cairan fibrin tebal dan lengket. Konsistensi akumulasi cairan fibrin tebal dan lengket. Yang terakhir, organ tampak mengkilat. Organ tampak mengkilat. Organnya pulmo, diagnosa morfologinya radang fibrinus. Lanjut. Ini mikroskopis dari radang fibrinus di pulmo. Terlihat bahwa cairan fibrinnya itu sangat mendominasi. Kalian lihat di lumen alveolarnya ini penuh full dengan cairan fibrin. Jadi dia berwarna pink, pink muda. Ini kalian warnainya juga sesuai ya, eosinofilik, pink muda. Sel radangnya di mana? Sel radangnya itu ada di septa alveoli. Ini ya, ada sel radangnya di septa alveoli. Dan aku ulangi, radang fibrinus termasuk radang akut, jadi dia sel radangnya polimorfonuklear atau PMN. Oke, DL-nya yang pertama, terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli. Terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli. Yang kedua, akumulasi cairan fibrin tampak eosinofilik. Akumulasi cairan fibrin tampak eosinofilik. Yang ketiga, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada septa alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada septa alveoli. Yang terakhir, infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik.
Infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Oke, organnya pulmo. Diagnosa morfologinya radang fibrinus. Lanjut ke radang kataral. Radang kataral adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pola radang akut, di mana respon jaringan terdiri dari sekresi atau akumulasi cairan kental yang mengandung banyak mukus dan mucin dari membran mukus. Umumnya terjadi pada jaringan yang memiliki sel goblet dan kelenjar mukus. Jadi bisa disimpulkan bahwa radang kataral ini berada di organ yang memiliki mukosa. Di mukosa itu ada sel goblet, di mana sel goblet itu akan menghasilkan mukus dan mucin. Lanjut. Organ yang pertama ada usus. Di sini terlihat organnya itu menebal ya, dan dia itu berlekuk-lekuk. Ini organnya ini berlekuk-lekuk dan mengalami hiperemis. Ini hiperemis atau kemerahan ya. Terus akumulasi cairan mukusnya itu yang warnanya mengkilat. Ini, lalu ini. Ya, cairan mukus itu mengkilat. Ya. Lanjut ke DL. Untuk yang pertama, terdapat akumulasi cairan mukus pada permukaan organ usus. Terdapat akumulasi cairan mukus pada permukaan organ usus. Yang kedua, organ tampak mengkilat akibat adanya akumulasi cairan mukus. Organ tampak mengkilat akibat adanya akumulasi cairan mukus. Yang ketiga, mukosa usus tampak menebal. Mukosa usus tampak menebal. Yang keempat, mukosa usus tampak mengalami perlekukan. Mukosa usus tampak mengalami perlekukan. Yang kelima, yang terakhir, organ tampak hiperemis. Organ tampak hiperemis. Organnya usus, diagnosa morfologinya kataral. Kita lanjut. Nah, ini sama merupakan organ usus radang kataral. Untuk yang di sebelah sini, ini itu yang bulat-bulat ini. Nah, dia itu sel goblet. Jadi untuk sel goblet, dia itu pada pewarnaan HE tidak terwarnai. Ya, teman-teman. Sel goblet pada pewarnaan HE itu tidak terwarnai. Jadi warnanya nanti transparan. Gitu. Nah, hasil dari sel goblet atau sel goblet itu kan menghasilkan mukus. Mukusnya yang mana? Mukusnya itu juga tidak terwarnai oleh pewarnaan HE. Yang ini.
Lalu ini juga jadi sudah kayak keluar gitu ke lumennya. Jadi sudah keluar ke lumennya. Ini juga itu ya. Untuk cairan fibrin yang mana Kak? Yang ini. Nih, cairan fibrin seperti tadi warnanya eosinofilik. Kalian warnainnya pink muda. Dia ada di lumen dari usus. Sel radangnya yang mana? Sel radangnya itu ada di lumen usus, lalu ada di lamina propria usus, di sini ini banyak banget. Lalu juga ada di kripta, di sini. Sini. Ya, untuk sel radang PMN diwarnai basofilik, biru keunguan atau biru tua. Gitu. Nah, tidak hanya itu, epitel ususnya ini sudah ruptur. Ini kelihatan. Ini epitelnya sudah ruptur. Ya. Oke, lanjut ke DL yang pertama. Terdapat akumulasi cairan mukus pada lumen kripta dan lumen usus. Terdapat akumulasi cairan mukus pada lumen kripta dan lumen usus. Yang kedua, warna cairan mukus tampak jernih. Warna cairan mukus tampak jernih. Yang ketiga, terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen usus. Terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen usus. Ini. Lalu yang keempat, warna cairan fibrin tampak eosinofilik. Warna cairan fibrin tampak eosinofilik. Yang kelima, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lamina propria, kripta, dan lumen usus. Aku ulangi, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lamina propria, kripta, dan lumen usus. Yang keenam, terdapat proliferasi sel goblet pada lamina propria usus bagian kripta. Terdapat proliferasi sel goblet pada lamina propria usus bagian kripta. Yang ke-7,
Epitel usus tanpa ruptur atau destruksi. Epitel usus tanpa ruptur atau destruksi. Oke, organnya usus, diagnosa morfologinya radang kataral. Lanjut ke makros kolon. Di sini itu ada cairan mukus di mukosanya. Ini sama ini cairan mukusnya. Warnanya kan aslinya jernih ya, tapi ini karena bercampur dengan isi kolon, jadi dia warnanya rada rada coklat gitu. Gitu. Lalu organnya atau mukosa organnya itu tampak mengkilat karena adanya akumulasi dari cairan mukus. Ini mengkilat ya. Hmm. Nanti nunjuk cairannya boleh di sini, boleh juga di mukosanya. Gitu. Untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi cairan mukus pada mukosa organ kolon. Terdapat akumulasi cairan mukus pada mukosa organ kolon. Yang kedua, akumulasi cairan mukus tampak berwarna jernih kekuningan. Akumulasi cairan mukus tampak berwarna jernih kekuningan. Yang ketiga, permukaan organ kolon tampak mengkilat karena adanya cairan mukus. Permukaan organ kolon tampak mengkilat karena adanya cairan mukus. Organnya kolon, diagnosa morfologinya radang kataral. Nah, ini juga kolon yang mengalami peradangan kataral. Bisa dilihat ini banyak sekali sel goblet, jadi terjadi proliferasi sel goblet juga. Jadi dia banyak menghasilkan cairan mukus. Cairan mukusnya mana? Yang di lumen. Lumen ini kan kripta, ini kripta, ini lumen usus. Ya, jadi untuk cairan mukusnya itu nggak hanya di lumen kripta, tapi juga sampai di lumen usus. Tidak terwarnai ya, sekali lagi. Ini sel gobletnya, sel gobletnya. Sel radangnya di mana? Di antara dari kriptanya. Ini itu ya, tepatnya di lapisan lamina propria usus. Ini yang bintik-bintik ini juga ya banyak ya dia. Untuk DL-nya yang pertama terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lamina propria usus.
terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lamina propria usus. Yang kedua, terdapat proliferasi sel goblet pada lamina propria usus bagian kripta. Terdapat proliferasi sel goblet pada lamina propria usus bagian kripta. Yang ketiga, terdapat akumulasi cairan mukus pada lumen usus, ya, pada lumen usus dan lumen kripta. Lalu ini. Aku ulangi untuk DL yang ketiga, terdapat akumulasi cairan mukus pada lumen usus dan lumen kripta. Oke, organnya kolon. Diagnosa morfologinya radang kataral. Lanjut. Ini organ pulmu. Di mana kalau radang kataral itu infiltrasi dari sel radang dan akumulasi cairan fibrin itu sama banyak. 50-50 atau 1:1. Dan untuk infiltrasi sel radang PMN-nya itu sudah tidak hanya di septa lagi, melainkan ada di lumennya juga. Nah, ini ada titik-titik berwarna ungu kebiruan, ungu gelap lah ya. Nah, itu merupakan sel radang PMN. Untuk cairan fibrinnya yang berwarna eosinofilik. Ya, ini cairan fibrinnya yang berada di lumen dan berwarna eosinofilik. Oke, bisa dibedakan ya dengan yang tadi, yang radang fibrinus, di mana radang fibrinusnya itu lumen dari alveolinya itu full sama cairan fibrin, full pink. Sedangkan kalau di radang kataral itu ada infiltrasi sel radang PMN. Itu ya. Jadi untuk DL yang pertama terdapat akumulasi cairan mukus dan fibrin pada lumen alveoli. Terdapat akumulasi cairan mukus dan cairan fibrin pada lumen alveoli. Cairan mukusnya aku ulangi yang tidak terwarnai ya, yang ini juga, ini, gitu ya. Lanjut ke DL yang kedua. Akumulasi cairan fibrin tanpa eosinofilik. Akumulasi cairan fibrin tanpa eosinofilik. Yang ketiga, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan
Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan septa alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan septa alveoli. Yang keempat, infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Yang kelima, perbandingan cairan dan sel radang 1:1. Perbandingan cairan dan sel radang 1:1. Organnya pulmo, diagnosa morfologinya radang kataral. Lanjut. Bentar ya. Bentar ya guys, ada trouble. Oke, lanjut ke radang purulen atau supuratif. Kenapa nggak mau lagi ya dia? Lanjut ke radang supuratif atau purulen. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pola inflamasi di mana respon jaringan berupa akumulasi cairan dengan konsentrasi protein plasma yang tinggi, sel nekrotik, enzim proteolitik, dan jumlah leukosit tinggi, terutama neutrofil. Bahan ini merupakan eksudat purulen yang umum dikenal sebagai pus atau nanah. Lanjut ke organ pertama atau uterus. Bisa kalian lihat di sini itu merupakan pus atau nanahnya. Jadi organ uterus ini disayat sedikit lalu keluar itu pus atau nanahnya. Nah, karena adanya akumulasi pus atau nanah ini, organnya ini tampak membesar. Tampak membesar. Dan karena pus normal kan awalnya putih gitu ya, putih kuningan. Tetapi di sini itu karena dia bercampur dengan darah, dia menjadi kecoklatan. Ini warnanya berubah menjadi kecoklatan. Gitu. Untuk DL yang pertama, organ uterus tampak membesar. Organ uterus tampak membesar. Yang kedua, apabila organ disayat akan tampak akumulasi pus pada lumen uterus.
Apabila organ di sayap akan tampak akumulasi pus pada lumen uterus. Yang terakhir, pus tampak berwarna kecoklatan bercampur darah. Pus tampak berwarna kecoklatan bercampur darah. Organnya uterus, diagnosa morfologinya radang purulen. Lanjut ke uterus pikros. Di sini ada lumen kelenjar uteri. Lumen kelenjar ya. Ini juga lumen kelenjar. Ini lumen kelenjar. Lumen uterusnya di atasnya. Oke, kita fokus ke bagian sini. Di mana di semua lumen kelenjar uterus ini ada sel radang PMN. Tidak hanya di lumennya juga, tetapi juga ada di ada di bagian atau lapisan dari lamina propria. Ini lamina propria dari uterus. Di sini ada ada infiltrasi dari sel radang PMN yang warnanya biru ungu kebiruan. Ya, dia tuh lebih seperti titik. Nih, yang ini. Lalu semua ini merupakan sel radang. Lalu tidak hanya itu, ada juga kongesti. Ini kongesti di pembuluh darah ya. Jadi kalau mau gambar kongesti itu harus digambar dinding pembuluh darahnya. Ini dan ini. Lalu ini juga. Oh ya, satu lagi karena ada ada infiltrasi dari sel radang di lumen kelenjarnya, maka lumen kelenjar uterus ini akan membesar atau dia itu tampak dilatasi. Begitu. Untuk DL-nya yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lamina propria dan lumen kelenjar uteri. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lamina propria dan lumen kelenjar uteri. Yang kedua, infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Yang ketiga, lumen kelenjar uteri tampak dilatasi. Lumen kelenjar uteri tampak dilatasi. Yang terakhir, terdapat kongesti pada pembuluh darah lamina propria uterus. Terdapat kongesti pada pembuluh darah lamina propria uterus. Untuk organ uterus, diagnosa morfologinya radang purulen.
Nah, ini merupakan organ pulmo di sayap melintang. Ya, melintang ya. Melintang. Nah, di sini itu ada pus yang berwarna kekuningan. Ini ada pus. Adalah pus. Nah, karena adanya akumulasi pus ini, dia itu organnya lunak. Konsistensi dari organnya lunak. Dan karena adanya akumulasi ini, dia itu tampak membesar. Ya, dia tuh membesar. Gitu, organnya pulmo. Untuk DL-nya terdapat pus atau nanah pada bidang sayatan pulmo. Terdapat pus atau nanah pada bidang sayatan pulmo. Yang kedua, pus atau nanah berwarna putih kekuningan. Pus atau nanah berwarna putih kekuningan. Yang ketiga, konsistensi organ pulmo lunak. Konsistensi organ pulmo lunak. Yang terakhir, organ pulmo tampak membesar. Organ pulmo tampak membesar. Organnya pulmo, diagnosa morfologinya radang purulen. Lanjut. Nah, ini organnya pulmo, walau sulit dikenali karena ada banyaknya infiltrasi dari sel radang. Sel radangnya sudah menutupi full lumen dan septanya. Untuk akumulasi dari cairan fibrinnya itu masih ada, tetapi tidak sebanyak dengan infiltrasi dari sel radang. Untuk akumulasi cairan fibrinnya itu yang ini, yang berwarna pink atau eosinofilik yang ini juga ini. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman dengan radang fibrinus dan katarak. Radang purulen ini benar-benar full dengan infiltrasi sel radang, tetapi masih ada juga akumulasi cairan fibrinnya. Dia itu infiltrasi sel radang PMN-nya yaitu sudah full menutupi lumen dan di septanya. Karena itu jaringan dari alveoli ini, jaringan dari pulmo ini sulit untuk dikenali. Gitu. Soalnya sudah full sama sel-sel radang. Gitu. Untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan septa alveoli. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lumen dan septa alveoli. Yang kedua, infiltrasi sel radang PMN
tampak mendominasi. Infiltrasi sel radang PMN tampak mendominasi. Yang ketiga, infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Yang keempat, terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli. Terdapat akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli. Yang kelima, akumulasi cairan fibrin tampak eosinofilik. Akumulasi cairan fibrin tampak eosinofilik. Yang terakhir, struktur jaringan sulit dikenali. Struktur jaringan sulit dikenali. Diagnosa morfologinya radang purulen. Lanjut. Nah, ini organ ginjal untuk pusnya itu berada di pelvis renalis ginjal. Ini yang berwarna putih kekuningan ini merupakan pusnya. Selain itu juga ada di sini. Lalu ini juga, ini juga. Lalu tidak hanya itu, yang kemerahan ini juga ada hemoragi. Ini hemoragi. Hemoragi. Dan sama kayak tadi, untuk konsistensi dari organnya itu cenderung lunak. Konsistensi organnya itu lunak. Ya. Untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat pus pada pelvis renalis ginjal. Terdapat pus pada pelvis renalis ginjal. Yang kedua, pus berwarna putih kekuningan. Pus berwarna putih kekuningan. Yang ketiga, konsistensi organ lunak. Konsistensi organ lunak. Yang terakhir, terdapat hemoragi pada parenkim ginjal. Terdapat hemoragi pada parenkim ginjal. Organ yang ginjal, diagnosa morfologinya radang purulen. Ini merupakan ginjal di mana ada infiltrasi sel radangnya di interstitial ini dan juga di dalam lumen tubulus ginjal. Ya, ini lumen tubulus ginjal. Ya.
Ini sel radangnya. Lalu juga ada kongesti di pembuluh darah ginjal. Yang ini isinya ada eritrosit. Ya, jangan lupa kongesti di gambar pembuluh darahnya. Dinding pembuluh darahnya tuh ini. Oke, lalu ini juga kongesti. Gitu. Oke, kita lanjut ke deskripsi lesi yang pertama. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstitial dan lumen tubulus ginjal. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstitial dan lumen tubulus ginjal. Yang kedua, infiltrasi sel radang PMN tampak mendominasi. Infiltrasi sel radang PMN tampak mendominasi. Yang ketiga, infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Yang terakhir, terdapat kongesti pada pembuluh darah ginjal. Terdapat kongesti pada pembuluh darah ginjal. Organ yang ginjal, diagnosa morfologinya radang purulen. Nah, ini merupakan pus yang keluar dari luka di kulit sapi. Nah, ini ketika perlukaannya itu disayat akan keluar pus. Ini. Dan kalau diraba atau dipalpasi bagian lukanya ini lunak ya, soalnya ada pusnya di dalamnya. Gitu. Untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat pus pada bidang sayatan kulit. Terdapat pus pada bidang sayatan kulit. Yang kedua, pus berwarna putih kemerahan. Pus berwarna putih kemerahan. Yang ketiga, konsistensi organ lunak. Konsistensi organ lunak. Organnya kulit, diagnosa morfologinya radang purulen. Lanjut ke mitos dari kulit. Di sini yang aku tunjuk semuanya merupakan sel radang PMN. Dia itu terlokalisir, jadi kayak menyatu di suatu area gitu yang pastinya terinfeksi di sini. Nah, dia itu letaknya di bawah lapisan dermis. Maksudnya di lapisan dermis. Nah, di lapisan dermis, bukan epidermis.
bawahnya dermis. Nah, pas di dermisnya dia itu ada infiltrasi sel radang PMN yang terlokalisir. Tidak hanya itu, ada juga pongesti. Yang ini, ya ini kan eritrosit yang di dalam. Nah, ini ada dinding dari pembuluh darah. Jadi ada pongesti. Begitu. Untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lapisan dermis. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lapisan dermis. Yang kedua, infiltrasi sel radang PMN tampak terlokalisir. Infiltrasi sel radang PMN tampak terlokalisir. Yang ketiga, infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. DL yang terakhir, terdapat pongesti pada pembuluh darah lapisan dermis. Terdapat pongesti pada pembuluh darah lapisan dermis. Oke, organik kulit, diagnosa morfologinya radang purulen. Lanjut ke radang kronis ya. Jadi radang kronis itu bersifat lebih lama atau menahun karena sebagai kelanjutan dari radang akut yang kerusakan jaringannya itu lebih luas dan penyembuhannya berjalan terus secara simultan, termasuk pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis dan fibrosis atau pembentukan jaringan ikat atau parut. Reaksi radang kronis dapat terjadi ketika reaksi inflamasi akut gagal untuk menghilangkan paparan. Yang kedua, setelah peradangan akut itu berulang. Dan yang ketiga, respon terhadap karakteristik biokimia unik dan atau faktor virulensi dalam paparan atau mikroba. Nah, radang kronis ditandai dengan adanya infiltrasi sel radang mononuklear atau sel radang MN yang meliputi sel limfosit, sel plasma, dan makrofag. Lalu juga ada destruksi jaringan yang sebagian besar diatur oleh makrofag dan ada repair oleh pembentukan pembuluh darah baru dan fibrosis. Komponen radang kronis itu ada mononuklear inflammatory cell atau sel radang MN. Terdiri dari monosit atau innate immunity yang merupakan sistem imun bawaan yang dimana kalau di pembuluh darah itu disebut dengan monosit, tapi kalau di luar pembuluh darah itu disebut dengan makrofag. Dia itu berfungsi untuk pembersih dari sisa-sisa sel mati dan agen penyebab cecas yang tidak bisa diselesaikan di fase akut atau untuk sebagai fagositosis. Lalu yang kedua ada limfosit atau adaptive cell. Dia itu berperan sebagai sistem imun adaptif yang berguna untuk mengenali antigen secara spesifik dan membentuk memori imunologis. Nah, ini siklus interaksi antara makrofag dan limfosit T, di mana bagian awal
terdapat presentasi antigen. Jadi ketika makrofag itu kan dia bertugas memakan benda asing atau bakteri atau virus. Nah, setelah dia itu memakan zat asing itu atau benda asing itu, potongan benda asing tersebut atau bisa disebut dengan antigen itu akan dipresentasikan kepada limfosit. Nah, setelah menerima laporan dari makrofag ini, limfositnya akhirnya aktif. Lalu akan melepaskan berbagai sitokin. Ini akan melepaskan berbagai sitokin untuk memanggil lebih banyak sel radang. Terjadi aktivasi makrofag di mana limfosit T yang sudah aktif ini akan mengeluarkan interferon gamma, interferon gamma dan efeknya ini akan masuk kembali ke makrofag dan akan mengaktifasi makrofag. Makrofag itu akan menjadi sangat aktif dan akan mengeluarkan lebih banyak sitokin dan kemokin. Jadi untuk siklus ini tuh selalu berputar dan akhirnya akan terjadi rekrutmen dari leukosit di mana leukosit T dan makrofag yang sudah aktif tadi itu akan mengeluarkan sinyal kimia seperti tissue necrosis factor dan interleukin 1 dan 17. Nah, ini untuk memanggil leukosit lain dari pembuluh darah dan uh, reaksi ini tuh yang akan membuat area radang kronis selalu penuh dengan sel darah putih. Jadi sel darah putihnya itu menumpuk begitu. Nah, ini uh, ketika si leukositnya atau monosit, circulating monosit, ya monosit ini akan beradesi atau berdekatan dengan sel endotel yang tadi ada reseptornya seperti L-lectin, V-lectin. Nah, dia akan imigrasi dan akan keluar dari pembuluh darah, dari celah-celah pembuluh darah ini, dan akan menjadi makrofag. Nah, makrofag ini bisa sebagai uh, bisa untuk, nah makrofag yang teraktivasi ini bisa untuk mediator inflamasi dan untuk merepair atau memperbaiki. Jadi mempunyai dua tugas lah istilahnya. Gitu. Nanti kalian bisa baca sendiri ya di sini. Nah, ini untuk perbedaan radang akut dan radang kronis, di mana onset dari radang akut ini cepat, bisa hitungan menit atau jam, dan kronis itu lebih lambat, bisa hitungan hari, bahkan bisa bertahun-tahun. Untuk durasinya, radang akut itu singkat, dan radang kronis itu bertahan sangat lama. Untuk tissue injury-nya, untuk radang akut ini terbatas, sedangkan radang kronis sudah meluas. Untuk pembentukan jaringan parut, radang akut itu tidak ada, sedangkan radang kronis itu ada, terdapat pembentukan jaringan parut. Kalau untuk gejala lokal dan sistemik pada radang akut itu lebih menonjol daripada radang kronis yang lebih ringan. Untuk mediator utamanya itu juga berbeda. Radang akut ada histamin, prostaglandin, leukotrien, sitokin, protein komplement. Sedangkan untuk radang kronis ada sitokin dan mediator lain yang berperan dalam radang kronis. Untuk penyebab umum, radang akut itu karena infeksi bakteri biogenik, cedera fisik, radiasi atau luka bakar. Sedangkan radang kronis ini penyebabnya bisa karena infeksi bakteri intraseluler atau TBC, lalu ada paparan berulang dari radiasi dosis yang rendah tapi berulang, lalu karena partikel yang tidak bisa dicerna. Contohnya silika dan berilium. Nah, ini ginjal. Sorry ya guys, mau batuk. Oke, sudah kembali. Jadi ini ginjal yang mengalami radang akut. Bisa kalian lihat kalau konsistensi dari ginjal ini mengeras dan dia tuh semakin kecil. Karena semakin kecil, akhirnya selaputnya atau apa eh, atau selaputnya ini lepas dari si ginjal gitu.
Capsula renalis, sorry. Capsula renalis yang dia itu melapisi ginjal karena ginjalnya sendiri itu mengecil, akhirnya kapsula renalisnya tuh eh, terlepas begitu. Jadi kita langsung ke deskripsi lesinya. Yang pertama, organ ginjal tampak mengecil. Organ ginjal tampak mengecil. Yang kedua, permukaan organ ginjal tampak tidak rata. Permukaan organ ginjal tampak tidak rata. Yang ketiga, kapsula renalis terlepas. Kapsula renalis terlepas. Yang terakhir, konsistensi organ ginjal keras. Konsistensi organ ginjal keras. Organ ginjal, diagnosa morfologinya radang kronis. Lanjut. Nah, ini merupakan ginjal yang mengalami radang kronis. Bisa dilihat sudah ada proliferasi jaringan ikat. Mana yang dia itu lagi warna pucat. Ini proliferasi jaringan ikat. Jadi untuk radang kronis ini syaratnya itu dia yang pertama ada proliferasi jaringan ikat. Yang kedua, arsitektur jaringannya itu dia sudah tidak normal, sudah berubah gitu ya. Jadi bisa dilihat kalau tubulusnya ini tuh, tubulus ini tuh tampak mengecil. Ini tampak mengecil. Yang ini juga merupakan tubulus yang sudah rusak ketika proteinnya dia itu sudah kalau nggak salah sudah menyatu gitu. Jadi dia tampak homogen. Gitu ya. Dan untuk sel radangnya di radang kronis berupa sel radang MN di mana di interstitial tubulus ginjal. Yang ini, lalu yang ini juga itu ya teman-teman. Langsung ke deskripsi lesi yang pertama. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial tubulus ginjal. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial tubulus ginjal. Yang kedua, terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstitial tubulus ginjal. Terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstitial tubulus ginjal. Yang ketiga, tubulus ginjal tampak mengecil. Tubulus ginjal tampak mengecil. Yang keempat, jarak antar tubulus ginjal berjauhan. Jarak antar tubulus ginjal berjauhan. Oke, organnya ginjal.
Diagnosa morfologinya radang kronis. Lanjut ke hepar, di mana organnya ini itu sudah tidak rata ya, teman-teman bisa lihat organnya tidak rata, lalu dia itu sama kayak ginjal tadi, dia itu mengeras dan mengecil. Jadi ingat ya, radang kronis dia mengeras dan mengecil. Dan permukaannya tidak rata. Ya, untuk deskripsi lesi yang pertama, organ hepar tampak mengecil. Organ hepar tampak mengecil. Yang kedua, permukaan organ hepar tampak tidak rata. Permukaan organ hepar tampak tidak rata. Yang terakhir, konsistensi organ hepar keras. Konsistensi organ hepar keras. Organnya hepar, diagnosa morfologinya radang kronis. Ini pada hepar juga, di mana yang sebelah sini yang aku tunjuk, dia merupakan proliferasi jaringan ikat. Karena adanya proliferasi jaringan ikat ini, akhirnya antar lobulus itu berjauhan. Lobulus yang mana? Ini lobulus. Satu lobulus. Ini lobulus. Ini juga lobulus. Nah, karena adanya proliferasi dari jaringan ikat, antar lobulus ini, jarak antar lobulus ini berjauhan. Lalu untuk infiltrasi sel radang MN-nya itu berada di antara lobulus. Berarti ada di jaringan ikat. Yang kecil ini, ya, kalau kalian zoom, itu ada bentukan bulatan sel radang, teman-teman. Gitu. Lanjut ke deskripsi lesinya aja. Yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial lobulus hepar. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial lobulus hepar. Yang kedua, infiltrasi sel radang MN tampak basofilik. Infiltrasi sel radang MN tampak basofilik. Yang ketiga, terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstitial lobulus hepar. Terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstitial lobulus hepar. Yang keempat, jarak antar lobulus hepar, jarak antar lobulus hepar berjauhan. Jarak antar lobulus hepar berjauhan. Organnya hepar, diagnosa morfologinya radang kronis. Kita lanjut ke radang granulomatus. Radang granulomatus itu merupakan bentuk khas dari radang kronis.
terjadi bila neutrofil tidak mampu memfagosit dan menetralkan agen penyebab dan diinduksi oleh aktivasi sel T dan makrofag sebagai respon terhadap patogen yang resisten. Bentuk klasik dari radang granulomatus adalah adanya pusat perkejuan atau nekrosis kaseosa. Nah, ini mekanisme terjadinya granulom diawali dengan adanya antigen presenting cell. Dia akan mempresentasikan si antigennya, lalu akan ditangkap oleh si T helper. T helper itu limfosit T. Dia akan ditangkap oleh T helper, lalu T helper ini akan mensekresikan TNF, tissue necrotic factor, yang akan membantu si monosit ini untuk keluar ke pembuluh darah. Keluar ke pembuluh darah, monosit berubah menjadi makrofag, dibantu oleh interferon gamma oleh si T helper. Nah, ketika makrofag ini akan memakan suatu antigen, dia akan dimakan oleh makrofag yang lain. Nah, makrofag yang lain itu akan memakan makrofag yang memakan antigen. Jadi dia akan saling memakan dan akhirnya akan membesar membuat suatu sel yang namanya giant cell. Selain giant cell juga ada epithelioid cell, ada makrofag juga, ada limfosit, dan ada fibroblast. Itu ya, ini pembentukan suatu granulom. Begitu. Lanjut ke pulmoradang granulomatus. Ini sudah pernah kita bahas di nekrosis kaseosa. Terdapat bentukan massa perkejuan ya. Jika di sayat ini akan terbentuk massa perkejuan. Dan karena adanya si bentukan ini, permukaan organnya itu tampak tidak rata. Ya, karena adanya bentukan nodul kaseosa ini, jadi tidak rata dan konsistensinya keras. Jadi kita remind di nekrosis kaseosa kemarin ya. Untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat bentukan nodul kaseosa pada organ pulmu. Terdapat bentukan nodul kaseosa pada organ pulmu. Yang kedua, apabila nodul di sayat akan tampak massa perkejuan. Apabila nodul kaseosa di sayat akan tampak massa perkejuan. Yang ketiga, permukaan organ pulmu tampak tidak rata. Permukaan organ pulmu tampak tidak rata. Yang keempat, ukuran nodul kaseosa